Di dalam aula katedral yang sunyi, udara mendadak bergetar saat notifikasi sistem memecah keheningan. Subaru Narukami memulai siaran langsung. Hanya dalam hitungan detik, ribuan pasang mata dari seluruh penjuru menara tertuju padanya. Di tengah hujan donasi dan pertanyaan skeptis mengenai ambisinya, Subaru berdiri dengan keyakinan mutlak. Hari ini, ia tidak hanya sekadar mendaki. Ia berniat menaklukkan Gua Petir, sebuah tantangan yang dianggap mustahil oleh banyak pemain veteran. Seberkas senyum licik muncul dari seorang pria yang mengaku memimpin kelompok penyerbu. Dengan nada yang seolah ramah, ia menawarkan kerjasama untuk menembus gua tersebut. Namun sebuah pesan mendesak dari Hatsuka di layar player kit Subaru mengungkap fakta pahit. Mereka hanyalah sekelompok pemburu popularitas yang ingin menumpang ketenaran sang streamer. Subaru menatap mereka dengan dingin, menarik garis tegas bahwa kehadiran mereka hanyalah sebatas rekan seperjalanan, bukan sebuah tim yang solid. Lanskap berpindah ke titik kumpul di pinggiran kerajaan Conrad, sebuah kota yang hiruk pikuk oleh keringat tentara bayaran dan aroma besi. Di sana berdiri Daemon, tentara bayaran elit faksi lokal yang menatap para pemain dengan pandangan merendahkan. Baginya, pendatang dari dunia lain hanyalah serangga yang memperlakukan nyawa layaknya komoditas murah. Insting tajam Subaru menangkap sesuatu yang mengganggu di tengah ketegangan tersebut. Di tengah bau debu dan keringat, ia mencium aroma darah yang pekat, bukan darah monster, melainkan darah manusia yang berasal dari sisa-sisa pertempuran kotor di antara rekan-rekan Daemon sendiri. Tempat ini bukanlah sekadar titik kumpul, ini adalah kandang pemangsa. Sementara itu, di wilayah kerajaan Ottoman, ketegangan serupa membara di kubu Blue Zone. Omar harus menelan penghinaan saat Palmon secara paksa mengambil alih setengah pasukannya atas perintah Guild Master Kyojo. Palmon mengejek kegagalan 10 tahun Omar di lantai ini sebagai tragedi yang menyedihkan. Meskipun Dun Hao hampir meledak dalam kemarahan melihat kaptennya dihina, Omar justru memilih untuk tetap tenang. Baginya, kelompok penyerbu kali ini hanyalah tumpukan pemula yang bisa dikorbankan. Fokusnya hanya satu, menaklukkan Gua Petir, apapun harganya. Di sisi lain, kelompok Subaru akhirnya tiba di depan mulut gua yang legendaris. Daemon menjelaskan mekanisme mematikan di sana. Sebuah gerbang yang dijaga oleh sambaran petir ritmis yang mampu menguapkan apapun. Untuk membuktikan kengerian itu, Daemon melemparkan seekor tupai ke arah pintu masuk. Dalam sekejap, makhluk malang itu hancur menjadi abu oleh energi elektrik yang destruktif. Daemon memerintahkan semua orang untuk menunggu selama 1 jam hingga energi mereda. Namun, Subaru justru melangkah maju menantang maut. Di bawah tatapan panik dan ejekan Daemon, Subaru menyentuh gerbang tersebut. Seketika itu juga jantung petir di dalam tubuhnya bereaksi. Sebuah jendela sistem kemudian muncul, menyatakan bahwa gerbang sedang menilai kelayakannya. Ledakan energi dahsyat memukul mundur semua orang hingga mereka jatuh berlutut. Di tengah badai elektrik yang menyilaukan, Subaru tetap berdiri tegak bak pilar yang tak tergoyahkan. Gerbang itu akhirnya menyerah, menghilang dan mengungkap jalan setapak rahasia bersamaan dengan munculnya jantung petir yang berdenyut di hadapannya. Ketakjuban Daemon seketika berubah menjadi keserakahan yang gelap. Tanpa membuang waktu, ia menghunus senjatanya dan melancarkan tebasan brutal ke arah punggung Subaru. Daemon berteriak bahwa segala harta di dunia ini seharusnya menjadi milik penduduk asli, bukan pemain asing yang ia benci. Meskipun Subaru berhasil menghindar di detik terakhir, bila tajam itu tetap menggores bahunya, membasahi kain bajunya dengan darah. Sistem segera merespons dengan notifikasi bahwa serangan tersebut berasal dari anggota kelompok penyerbu, memberikan hak bagi Subaru untuk melakukan serangan balasan tanpa penalti. Di depan mulut Gua Petir, Subaru terdiam sejenak meresapi kebenaran pahit dari dunia ini. Meski kematian dalam ujian hanyalah simulasi, rasa sakit teror dan luka mental yang tertinggal terasa 100% nyata. Di hadapannya, Daemon mulai melepaskan aura yang menyesakan. Sebuah tekanan berat yang lahir dari kebiasaannya membantai para pendatang dari dunia lain. Ketegangan di antara kelompok penyerbu pecah menjadi kepanikan saat mereka menyadari bahwa rumor tentang kekejaman tentara bayaran Conrad bukanlah isapan jempol. Namun sebelum negosiasi damai sempat terlontar, tanah telah basah oleh darah. Dengan satu gerakan yang hampir tak kasat mata, Subaru telah berpindah posisi, meninggalkan salah satu anak buah Daemon dalam kondisi tak bernyawa. Tanpa ekspresi atau rasa kasihan, sang satria petir melesat kembali, menjatuhkan lawan berikutnya dalam sebuah serangan kilat yang efisien. Daemon terpaku, tak mampu memahami bagaimana seorang pemain peringkat E memiliki kecepatan yang melampaui nalar. Keangkuhan peringkat S miliknya runtuh seketika saat Subaru muncul tepat di depan wajahnya. Meski sempat menghindar dari tebasan pertama, Daemon segera menyadari kengerian yang sesungguhnya. Subaru adalah pengguna pedang iblis. Jeritan kesakitan menggema saat lengan Daemon terpisah dari tubuhnya. Di ambang kematian, Daemon masih sempat melontarkan hinaan tentang senjata pengecut. Namun Subaru hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang kosong. Baginya, sampah seperti Daemon tidak layak mendapatkan kata-kata terakhir. Dalam satu ayunan presisi, kepala sang pengkhianat terlepas dari raga, menyisakan keheningan yang mencekam bagi anggota tim lainnya, yang kini hanya bisa bersujud memohon ampun. Di layar siaran langsung, kolom komentar meledak dalam euforia. Ribuan penonton yang sebelumnya ragu kini bersorak memuja kekuatan absolut sang tuan baru mereka.
Tanpa membuang waktu, Subaru memerintahkan sisa kelompok untuk bergerak masuk ke dalam gua, memimpin mereka bukan lagi sebagai rekan, melainkan sebagai penguasa medan tempur. Kegelapan gua petir segera menyambut mereka dengan geraman yang menggetarkan dinding batu. Sekawanan besar serigala petir muncul, mengunci jalur keluar dan masuk dengan koordinasi yang mematikan. Listrik statis menyambar dari bulu-bulu mereka yang kasar, siap menguras stamina siapapun yang mencoba melawan secara frontal. Subaru mengingat nasihat Omar. Di tengah kawanan predator ini, pemimpin mereka bukanlah yang terbesar, melainkan yang terkecil dan paling tenang. Mengaktifkan kemampuan sepatu Zataria, Subaru memutus hukum gravitasi. Ia melesat di udara, melintasi rintangan seolah sedang berjalan di atas awan. 3 serigala petir melompat untuk mencegatnya, namun Subaru berhasil melewati mereka dalam kedipan mata. Saat sang pemimpin serigala melancarkan serangan udara balasan, Subaru memutar tubuhnya dengan ketenangan luar biasa. Mendarat dengan kokoh, lalu membalas dengan prinsip petir dibalas petir. Satu tebasan murni membelas sang pemimpin kawanan, memicu notifikasi kenaikan level yang meningkatkan seluruh statistik fisiknya. Kemenangan itu membawa perubahan insting yang tak terduga. Dengan sebuah perintah singkat yang meruntuhkan naluri buas mereka, seluruh kawanan serigala petir yang tersisa justru menundukkan kepala. Mereka mengenali predator yang lebih unggul. Kini, kawanan monster tersebut telah berdiri di belakang Subaru, siap mematuhi setiap titahnya. Bukannya mencari jalan aman, Subaru justru memprovokasi seluruh penghuni gua. Ia memerintahkan kawanannya untuk melolong keras, mengundang segala jenis monster terbang dan pemangsa lainnya untuk datang mengerumuni posisi mereka. Strategi perburuan terkepung ini adalah metode ekstrim yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kepercayaan diri mutlak. Ketika anggota timnya yang ketakutan memohon agar ia berhenti, Subaru hanya menoleh sedikit dengan tatapan yang membekukan nyali. Ia menegaskan bahwa sejak awal, mereka hanyalah penonton yang ikut berjalan. Di tengah badai monster yang mulai berdatangan dari segala arah, Subaru menghunus kembali pedang iblisnya, siap mengubah gua petir menjadi ladang pembantaian demi ambisi dan popularitasnya sebagai streamer nomor 1. Di ruang kontrol yang temaram, John mengamati siaran langsung dengan ketenangan seorang maestro. Di sampingnya, seorang asisten perempuan menatap layar dengan jemari yang bertaut cemas, meragukan keputusan Subaru yang membiarkan dirinya terjepit dalam situasi berbahaya. Namun John hanya tersenyum tipis, ia tahu bahwa setiap ayunan pedang sang streamer adalah sebuah pernyataan. Di layar TV, kekacauan pecah. Serigala-serigala peliharaan Subaru mengoyak barisan monster dengan keganasan yang murni. John merefleksikan bahwa dalam kondisi normal, tindakan Subaru yang membiarkan pemain lain menumpang popularitas akan mengundang hujatan. Namun realitas di lapangan berbicara lain. Para pengikut itu tampak tak berdaya, berlarian ketakutan di belakang punggung sang master petir. John menjelaskan bahwa Subaru sengaja membiarkan mereka ikut hanya untuk menunjukkan sebuah pelajaran pahit. Tidak ada tumpangan gratis di dunia ini. Dengan membiarkan mereka merasakan kengerian gua tersebut, Subaru sedang memasang peringatan bagi siapapun yang berniat memanfaatkan ketenarannya di masa depan. Subaru melesat bagai kilat, menebas setiap entitas yang menghalanginya tanpa secercah keraguan. Notifikasi sistem terus berdentang, menandakan kenaikan level dan penguatan atribut yang drastis. Darah monster memercik ke permukaan maskernya, namun ia tetap berdiri tegak di tengah tumpukan bangkai, memancarkan aura dingin yang membungkam semua kritik. John tertawa melihat bagaimana Subaru memanipulasi opini publik melalui tindakan kejam yang efisien. Di saat yang sama, sebuah panggilan masuk dengan label bos brengsek di layar player kitnya. Itu adalah Hatsuka. Percakapan mereka singkat namun penuh intrik. John menyadari bahwa rencana perekrutan peserta tambahan ini memang sudah dirancang oleh Hatsuka sejak awal. Begitu panggilan terputus, John memerintahkan asistennya untuk mengamankan salinan forum. Kini, saatnya agensi menunjukkan taringnya, memastikan dunia tahu bahwa Subaru didukung oleh kekuatan yang tak bisa diremehkan. Di sudut lain gua, terlihat faksi Blue Zone sedang berada di ambang kehancuran. Palmon dengan wajah memerah karena amarah, menuduh Omar sengaja membiarkan tim mereka terdesak. Namun Omar mengabaikan ocehan tersebut. Dengan fokus predator, ia melontarkan pisau kecil yang melesat bagai peluru, menembus kepala pemimpin serigala dalam sekejap. Palmon mencibir tindakan itu sebagai keberuntungan karena melawan monster rendahan. Namun, suasana mendadak sunyi saat Omar menggumamkan perintah sederhana untuk diam. Omar menjelaskan dengan nada datar bahwa baik Palmon maupun petinggi Blue Zone tidak pernah benar-benar memahami hakikat gua petir. Sambil melangkah pergi meninggalkan mereka yang terpaku, ia memperingatkan Palmon agar segera mundur sebelum mempermalukan dirinya lebih jauh. Di sisi lain, Subaru akhirnya tiba di depan gerbang raksasa yang memancarkan tekanan luar biasa. Pintu menuju gua petir yang sesungguhnya. Begitu ia melangkah masuk, realitas di sekelilingnya terdistorsi. Langit berputar secara aneh, menyingkap sosok kolosal yang menyerupai naga di kejauhan. Ukurannya begitu masif hingga mengguncang kewarasan siapapun yang menyaksikannya melalui siaran langsung. Di bawah tatapan menghakimi naga tersebut, sebuah suara berat yang bergetar seperti guntur mulai bergema. Suara itu berbicara tentang kesatuan antara guntur dan bumi, sebuah filosofi kekuatan yang kini menekan tubuh Subaru. Dari awan energi yang memadat, muncullah Hakim Petir, entitas purba yang bertugas menilai kelayakan setiap penantang. Naga petir itu mengungkapkan satu kebenaran krusial. Subaru berbeda dari pendahulu seperti Omar. Jika Omar masuk hanya dengan mengandalkan sisa energi yang ia temukan, Subaru adalah pemegang kunci yang sah karena telah membuka gerbang secara resmi.
Sebagai ujian pertama, sang naga memerintahkan Subaru untuk menelan jejak petir kristal bercahaya yang terbentuk dari gema guntur di langit. Subaru tertegun menatap benda berharga di tangannya dengan kebimbangan yang mendalam. Ia menyadari bahwa tindakan ini akan mengubah segalanya. Sebuah pertaruhan besar yang akan menentukan apakah ia akan menguasai petir tersebut atau justru hancur ditelannya.